Apakah Sunda Empire benar-benar ada? Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Banyaknya informasi tentang konspirasi dari sejarah, ilmu pengetahuan maupun bukti fisik. Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Rahmat Baikuni untuk diskusi mengenai konspirasi dari sudut pandang Islam. Saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa cerita Untungs ya? Terima kasih untuk yang selalu memberikan saran, menunggu-nunggu episode-episode baru kita ya. Kita ingatkan ya, mungkin teman-teman yang udah jadi subscriber kita tahu kapan kita tayangin full episode, kapan tayangin adalah part-part untuk pengenalan yang baru bergabung ya. Jadi ingat, dengan cover warna merah. Baiklah teman-teman semuanya, banyak teman-teman yang menanyakan apakah Sunda Empire ini benar atau tidak. Nah, di sisi lain saya juga punya pertanyaan ya. Karena ternyata waktu ketika mencuat Sunda Empire di Indonesia dulu beberapa tahun yang lalu dengan seorang tokoh ya, ternyata Netflix mengangkat hal ini juga dengan judul Ancient Apocalypse. Dan di sini disebutkan bahwa ini adalah bangunan tertua yang dia pernah temuin dalam sesembahan ini. Tapi apakah benar? Ada sejarahnya apa enggak sih sebenarnya? Ada hubungannya enggak sih dengan sistem penyembahan atau juga mungkin di masa-masa yang lalu apa suku Inca kah? Apakah ada tuh di Peru tuh bangunan-bangunan Machu Picchu kayak gitu. Kita akan tanya sama guru kita yang sudah mungkin teman-teman tunggu ya. Inilah dia Ustadz Rahmat Baikuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah bertemu kembali Ustadz. Alhamdulillah. Waduh, kayaknya ini makin hari makin banyak yang menunggu pemaparan Ustadz ya. Masya Allah. Karena memang angle-nya agak sedikit berbeda saja. Ibaratnya sesuatu yang biasanya orang temukan, tapi apakah ini benar atau enggak gitu ibaratnya. Ada link-link yang bisa ketemu gitu. Nah ini contohnya mungkin ada pertanyaan juga nih Ustaz, yang ada di kepala saya. Selain nanti kita akan bahas Sunda Empire saja. Iya. Siap. Ada banyak sekali persamaan yang terjadi di dunia gitu. Dunia paganisme gitu ya. Dunia paganisme itu memiliki kesamaan bentuk kan gitu. Betul. Bentuk yang mengerucut itu tuh. Nanti mungkin saya minta pemaparan. Generasinya beda kayak di Machu Picchu, di Inca segala macam itu sama bentuknya gitu. Begitu semua di Mesir gitu semua kan. Bentuk candi-candi segala macam gitu. Bentuknya hampir mirip. Dan bahkan ketika di tayangan Netflix itu yang tertua bentuk seperti itu justru di Gunung Padang. Yang kita sendiri nggak aware ada bangunan kayak gini gitu. Bahkan lebih tua dari piramid Mesir gitu. Betul. Pak, sebenarnya tema-tema seperti ini udah sering diangkat di Hollywood kan, di film-film kan begitu kan. Sampai rebutannya Transformer aja di situ gitu kan. Tapi kok kita nggak melek untuk mempelajari gitu. Satu itu sah. Dua, di dunia pagan ya Zat ya. Persembahan dewa-dewa gitu. Hampir di setiap negara yang saya tahu itu selalu punya dewa. Di Jepang ada dewa-dewaan. Di Cina ada dewa-dewaan gitu kan. Di India, di Yunani gitu. Semua punya dewa-dewaan yang menunjukkan bahwa sebenarnya manusia ini tahu kalau dia diciptain. Tapi terdikoy dengan siapa yang mesti gua sembah gitu. Nah, akhirnya menciptakan sesembahan sendiri gitu, dewa-dewa sendiri. Betul. Dan yang lebih unik lagi Ustaz, ada beberapa nama dari dewa ya yang lahir di tanggal yang sama. Itu tanggal 25 Desember. Nah, saya punya listnya, tapi saya jabarkan aja deh. Apakah ada hubungannya gitu? Soalnya kalau 25 Desember kan terkait dengan salah satu kepercayaan. Tapi ternyata sebelum ada kepercayaan tersebut, ternyata list dewa-dewa lahir di tanggal itu juga. Sama. Ada hubungannya apa enggak? Nah, dari pertanyaan saya sampai ke situ sampai ke terakhir ini ada korelasinya enggak, Ustaz? Ada. Dari Sunda Empire, kemudian pertanyaan saya mengenai bentuk-bentuk sesembahan pagan seperti itu, sambil kesamaan kelahiran dewa-dewa. Itu ada kesamaannya? Ada. Aduh. Ada. Jadi makin menegangkan nih. Ada. Gimana kesamaannya?
Ini kalau dibahas panjang sekali ya. Gak apa-apa saat kita Panjang tunggu. sekali ini. Gimana? Tunggu panjang ya nggak apa ya? Ya udah nggak apa-apa kita tunggu aja. Panjang-panjang deh gitu kan. Kita flashback ke belakang. Siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wasyukur wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala rasulillah wa ala. Di kisah pertama kenapa muncul adanya kebatilan, kenapa ada sosok yang kemudian menjadi penentang Allah itu bermula dari sini. Jadi ketika Jajil yang namanya Allah berikan, yang Allah muliakan artinya, dia begitu yakin kalau dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya. Tapi ternyata yang Allah pilih itu adalah Nabi Adam. Nah, di situ dia sakit hati dan dia mengatakan bahwa Allah salah pilih, harusnya dia yang menjadi khalifah bukan Nabi Adam. Nah, jika cerita Allah tidak suka dengan sikap-sikap yang dia miliki. Ternyata selama itu dia beribadah pada Allah, tidak maksiat kepada Allah itu karena dia merasa lebih daripada Nabi Adam. Betul, ungkapan ana khairu minhu itu. Ana khairu minhu. Aduh, jangan dipakai lagi guys sampai sekarang ya. Aku lebih baik daripada Aku lebih baik, yang lain salah semua. Jangan dipakai lagi guys, itu bahaya itu berarti. Ana khairu minhu. Ana khairu minhu. Itu kalimat aba wastakbar, sombongnya. Sombong sekali itu ya. Ya, dan itu akan menutup pintu kebenaran. Nah, itu dia. Tidak akan bisa masuk dan kebatilan tidak akan bisa keluar. Bahaya itu. Bahaya. Nah, intinya dia tidak mau sujud pada Nabi Adam ketika Allah perintahkan, kan Allah uji keikhlasan dia. Sehingga Allah berfirman pada malaikat, "Hai malaikatku, jika aku sudah menyempurnakan penciptaan Adam, sujud ya kamu kepada Adam ketika aku perintahkan." Ini qadarullah, ketika Nabi Adam selesai diciptakan, Allah meniupkan ruh dan Nabi Adam hidup. Nah, di tengah-tengah malaikat ada Ajazil kan. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Dia pasti tidak mau sujud. Dan memang benar, dia tidak mau sujud. Makanya Allah bertanyakan, "Mana akan engkau sujud li Adam itu hamartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Nah, keluar, "Ana khairu minhu." Aku lebih baik daripada Adam ya Allah. Nah, Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dari Adam. Gengsi lah, masa api harus sujud pada tanah. Kalau bahasa Nickelodeon, masa Raja Api Ozai harus sujud sama Avatar Aang. Iya. Istilahnya begitu. Nah, masa yang lebih baru ngaji lebih bagus daripada yang lama. Seperti itu. Nah, akhirnya Allah mau kan, "Ukhruj anta fala takuna laka an tatakabbara." Keluar kamu dari surgaku, tidak pantas kamu sombong di hadapanku. Innaka minas sagirin. Engkau termasuk yang aku kutuk. Nah, dia naik banding. Dia minta kepada Allah, "Fabima aghwaytani," karena engkau telah menghukum aku tersesat, "la aqudanna lahum siratal mustaqim." Aku akan halangi mereka, sungguh akan aku halangi anak cucu Adam itu dari jalanmu yang lurus, dari siratal mustaqim. Nah, yang menarik adalah kalimat siratal mustaqim. Yang dia katakan, aku akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim. Fala tajidu aktsarahum syakirin. Maka engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur dan tidak taat kepadamu. Aku akan berhasil membuat mereka terhalang dari siratal mustaqim. Nah, pertanyaan yang saya kaji saat itu adalah, apa arti siratal mustaqim sesungguhnya? Selama ini banyak orang yang memahami berdasarkan redaksi verbalnya, jalan yang lurus, itu arti bahasa. Tapi konkretnya apa gitu? Ya, kalau kita melihat metodologi penafsiran, kan ada ayat bil ayah, ayat bil hadis, hadis bil ayah, hadis bil hadis. Nah, kalau kita lihat penafsiran pertama, ayat dengan ayat, karena ayat Quran itu menguatkan yasudu ba'du ba'du, sehingga ada tafsir ayat dengan ayat. Nah, siratal mustaqim itu ternyata itu adalah tauhid. Tauhid uluhiyah. Artinya, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 51, surat Maryam ayat 36, surat Az-Zukhruf itu dikatakan, dan surat Yasin juga, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratal mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Sembahlah Dia, inilah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu artinya berdasarkan ayat yang lain adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Itu kan tauhid uluhiyah. Itu jalan yang lurus. Nah, itulah arti siratal mustaqim. Hadza siratal mustaqim. Inilah siratal mustaqim. Dan inilah perkataan semua nabi dan rasul, termasuk Nabi Isa. Nabi Isa sendiri mengatakan, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu, hadza siratal mustaqim." Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia.
Inilah siratal mustaqim itu. Jadi siratal mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Ya, dikaitkan dengan kata-kata si Ajazil tadi, iblis. Karena engkau telah menghukum aku sesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi sungguh aku akan menghalangi mereka dari siratal mustaqim. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain engkau. Mau menciptakan sembahan selain Allah. Wah, menarik. Jadi dia membuat jalan hidup lain selain siratal mustaqim. Itulah yang disebut dengan sabili togut. Dari sinilah sejarah ada kebenaran dan kebatilan. Nah, selanjutnya saat menariknya mungkin teman-teman yang non Muslim ya. Jadi bahwa Nabi Ibrahim dalam Islam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, di kitabnya masing-masing mengatakan jalan yang lurus. Semua nabi, iya. Semua nabi mengatakan jalan yang lurus, gitu ya. Gitu. Kalau nggak salah dengar di Bible ada juga tuh jalan yang lurus. Nah, makanya ada beberapa ustadz yang bilang bahwa konsepnya adalah Islam di zaman Nabi Musa, ya di Islam di zaman Nabi Musa ya Nabi Musa, di zaman Ibrahim ya zaman Ibrahim itu mungkin namanya bukan Islam waktu itu, belum disebut sebagai Islam gitu Ustaz ya. Tapi jalan yang lurus ini kan sama-sama kan. Ini ke Allah semua berarti kan? Ini ke Allah semua. Cuma penyebutan yang beda. Makanya kita masih mengimani semua nabi tersebut adalah din ini Islam kan begitu sebenarnya. Dan ketika iblis bilang apa namanya sebagai tandingan, berarti kan akan ada sesembahan lain. Betul. Masih juga habis mendengar terjemahan dari La ilaha illallah Muhammad La ilaha illallah itu artinya kan tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah. Gitu kan, maksudnya yang lain tuh nggak boleh disebut Tuhan gitu. Tiada sesembahan lain selain Allah gitu kan. Betul. Wah, ini dan semua nabi menyeru itu. Semua nabi menyerukan itu. Itu ada dalam surat Al-Anbiya ayat 21. Ayat 25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan tidaklah aku mengutus seorang nabi pun sebelum kau, seorang rasul pun. Kalimatnya min rasulin. Ya, dia pakai tanwin, artinya siapapun rasulnya, nabi dan rasulnya, dimanapun aku mengutusnya dan kapanpun aku mengutusnya, semuanya sama. Ke jalannya Allah. Ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah aku, kata. Jadi semua nabi menyuruh menyembah Allah, dan itulah siratal mustaqim. Nah, makanya di kitab-kitab itu semuanya makanya untuk yang berbeda kiranya pasti Tuhannya Allah. Ela, Allah semuanya. Allah, Elohim. Orangnya di Elohim. Ela, Allah gitu. Jadi ini selama ini sebenarnya bukan sosok yang beda sebenarnya. Nah, Allah juga gitu kan. Wah, makin menarik. Dan itulah fitrah yang Allah pasangkan pada manusia. Bahwa semua manusia Allah ciptakan dalam keadaan fitrah Islam. Ya, dalam ada hadis qudsi ini khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku menciptakan hambaku termasuk manusia dalam keadaan hanif. Apa itu hanif? Yamilu ilal Islam, cenderung kepada Islam. Jadi Allah sudah membentuk manusia yang secara naluri kemanusiaan yang sejati, dia akan sampai pada the last aim, pada satu titik terakhir bahwa itu adalah Allah. Kausa prima, penyebab yang tidak bisa disebabkan lagi. Sehingga berbagai macam gejala alam itu akan mengarah kepada Allah. Semuanya akan menuju pada Allah. Dan itulah jalan yang lurus yang disampaikan oleh para nabi, dan itulah jalan yang lurus ada dalam peta sejarah. Sehingga ada pakar yang tadi dikatakan siapa? Tadi kita ngobrol tentang Al-Idrisi. Dia membuat konsep peta dunia itu dalam bentuk sejarah tauhid, sejarah jalan yang lurus yang ditepak oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Itu menarik nanti nih. Kita bahas di episode berbeda nih. Al-Idrisi juga menarik. Jadi hubungan antara tauhid dan ilmu pengetahuan sama sains itu ternyata dekat banget ya. Nah, sekarang kita bahas dari si siapa namanya? Tadi Ajazil tadi belum selesai nih. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah, lalu siapa sosok yang dia maksudkan yang disembah selain Allah? Nah, kalau kita lihat tadi ada nama-nama dewa matahari. Mereka berada di zaman yang berbeda.
di benua yang berbeda. Iya. Tapi kok bisa menyembah sosok yang sama? Apa tuh? Dewa matahari. Iya, itu dia saat. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus. Heeh. Dia mengklaim sebagai dewa matahari. Heeh. Makanya Nabi Ibrahim mencoba mematahkan klaim dewa matahari itu yang melihat bulan, bintang. Wah, ini bintang banyak nih. Kayaknya ini Tuhan kita. Heeh. Kan bintang juga, matahari juga, cuma jauh. Dan matahari itu bintang terdekat ke bumi. Yeah. Oh, ini bulan. Ternyata bulan lebih besar dari bintang. Tapi ketika bulan hilang, aku tidak suka. Berarti bulan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak menghilang. Tidak menghilang. Oh, ini ada siang hari terlihat matahari. Oh, ini lebih besar. Hada Rabbi, hada akbar. Ini matahari Tuhanku yang lebih besar. Inilah Tuhanku yang sesungguhnya. Tapi ketika matahari tenggelam, Nabi mengatakan, oh berarti mereka bukan Tuhan. Berarti Tuhanku adalah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Nah, filosofi inilah yang sempat dipegang oleh bangsa Babylon di bawah kepemimpinan Namrus. Dan dia mengklaim bahwa dialah personifikasi perwujudan di dewa matahari. Oh, jadi ibaratnya gini, kalau Tuhan atau dewa itu berbentuk manusia, dialah orangnya. Dialah orangnya. Jadi konsep Tuhan menjelma jadi manusia udah diawali dari Namrus. Betul. Astaga. Jadi sebenarnya Ilahul kemudian Mubashshar. pengulangan sebenarnya. Kemudian dilakukan lagi oleh generasi yang berbeda lagi. Yeah. Astagfirullahaladzim. Ada satu konsep yang coba diambil bahwa suatu saat nanti manusia harus menerima bahwa Tuhan itu bisa berwujud ke dalam bentuk manusia. Itu yang sudah memang dicoba penetrasikan di abad 1 itu kan. Ya. Nah, kemudian menariknya itu tadi, oh berarti kalau melihat dari sejarah tadi di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus mengaku dewa matahari, itu di Babylon, Irak. Kemudian di tetangganya Irak, Persia, itu menyembah Zarathustra atau beragama Zoroaster. Nah, dewa yang mereka menyembah banyak dewa. Nah, dewa terpenting adalah dewa Mazda, Ahura Mazda. Ahura Mazda ini dewa matahari. Dewa matahari. Kemudian dari Persia ke Amerika Latin. Di Amerika Latin itu ada, pertama di Meksiko ada suku Aztec. Suku Aztec menyembah dewa Viracocha, dewa matahari. Di suku Inka di Brazil menyembah dewa Inti dewa matahari. Suku Maya menyembah dewa Kukucan dewa matahari. Nah, kemudian di Mesir Horus itu juga adalah dewa matahari. Horus dewa matahari. Horus mengklaim bahwa dialah penjelmaan dari dewa Ra matahari. Ra matahari. Kemudian di Jepang ada Amaterasu, dia dewi perempuan, dewi matahari yang lahir dari mata kiri Izanagi. Dengan mitologi Jepang, Ohiro Menomuchi no Kami Amaterasu. Oh, mirip juga sama Horus itu. Semuanya sama. Yang logonya ada di bundaran HI itu. Itu dia. Satu mata. Nah, Horus. Zeus juga berarti? Zeus juga dewa matahari. Nah, satu mata ini, kenapa harus satu mata? Kenapa? Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan all seeing eyes. All seeing eyes ini ada satu mata yang akan melihat segalanya. Semuanya. Dan kenapa harus satu mata? Horus kehilangan satu mata kan. Nah, di zaman ayahnya Osiris ayahnya Horus yang menguasai Mesir. Saat itu ada fitnah bersebar di Mesir bahwa Osiris ini bukan orang Mesir asli. Dia bangsa Hyksos Asia yang mendatangi Mesir di Afrika, yang kemudian dia mau berkuasa. Maka harus ada bahwa kekuasaan ini harus kembali kepada orang Mesir asli. Terjadilah pemberontakan. Nah, saat itu Horus terbunuh. Osiris terbunuh, ayahnya Horus. Maka Horus mengambil alih kekuasaan dan dia pun berperang dan dia menang. Namun peperangan itu membuat dia kehilangan mata kanannya. Betapapun dia menang, dia kehilangan mata kanannya. Maka jadilah dia Tuhan yang bermata satu. Nah, simbol ketuhanan zaman dulu itu disimbolkan dengan segitiga. Karena segitiga ini merupakan bangunan yang mereka bangun, ya, kuil suci yang mereka bangun untuk menghantarkan bumi, semua penghuni bumi ini ke Tuhan yang maha tinggi. Dan itu dewa matahari tadi. Makanya di puncaknya itulah mereka membuat sebuah altar, di mana altar itu jadikan tempat untuk mereka melakukan sacrifice, mengucurkan darah manusia atau darah pengorbanan untuk dewa matahari mereka. Yang menjadi pertanyaan, uang $1 itu juga logonya gitu. ini makin banyak kenyambungannya guys. Sehingga menjadi pertanyaan gini, semua disebutin sama Ustaz tadi
dengan berbagai generasi dan juga waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi menyembah sosok yang sama, yaitu Dewa Matahari dengan berbeda nama, tapi berbeda namanya, tapi sosoknya adalah Dewa Matahari. Gitu. Dan yang tertua di penyembahan itu di Sunda, gitu. Betul, ini. Nah, di mana di apa namanya Gunung Padang itu, gitu. Gunung Padang, Cianjur. Dewa Matahari ini berarti adalah decoy atau sosok pengalihan terhadap Allah, berarti kan? Betul. Berarti di jalan yang lurus ke arah Allah, iblis bilang akan aku jadikan halangi dengan sesembahan lainnya. Dewa Matahari kayaknya jadi salah satu yang selama sejarah ini paling banyak nih. Apalagi di pagan. Berarti masuknya pagan ya? Pagan. Siapa ini? Yang jadi pertanyaan. Baik. Yang saya tabakuri sekali lagi, tema ini sebetulnya debatable. Artinya kita bisa diskusi tentang ini dalam sudut pandang yang lain. Tapi ini kan penafsiran saja, maksudnya luas gitu ya. Betul. Dan saya tidak menutup kemungkinan ada yang lebih daripada apa yang saya sampaikan ya. Nah, yang saya pahami bahwa Dewa Matahari, siapakah yang disembah oleh sosok lain selain daripada Allah yang dimaksudkan oleh Al-Jazir? Ternyata dia sendiri. Jadi ketika dia mengatakan la aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya akan ada sosok lain yang disembah selain engkau. Itu ternyata dia sendiri. Nah, dia sendiri. Dia diciptakan dari api. Api adalah unsur terbesar dari matahari. Bintang yang terdekat ke bumi kan matahari, dan unsur terbesar matahari adalah api. Berarti wujud saya yang harus saya tampilkan bukan saya pribadi, bukan saya seperti ini, tapi saya sebagai Dewa Matahari. Jadi Dewa Matahari adalah Tuhan yang bukan Tuhan, yang nggak boleh disebut Tuhan. Maksudnya sesembahan yang kemudian akan menghalangi atau melalaikan orang untuk menyembah Allah, menghalangi ya. Betul. Jadi jatuhnya. Dan itu adalah janji dari si Azazil ini. Dan ternyata dirinya lah yang kemudian mempolakan itu. Karena kalau benda matahari ini dari zat terbanyaknya api, beliau dari api. Iya. Relate sih sebenarnya, nyambung nih Zat. Allah ciptakan kan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marij min nar, dari pucuk api yang paling panas. Nah, itulah Dewa Matahari. Makanya sosoknya sama, berbeda bangsa, berbeda benua, berbeda waktu. Karena memang sang kreatornya masih ada dan sosok yang dimaksudkan masih hidup dan Allah tangguhkan sampai akhir zaman. Jadi kalau mungkin ada pun agama-agama baru atau sesembahan baru sampai akhir zaman, paling mendekati idealnya si sesembahan baru itu pasti ujungnya matahari. Akan seperti itu polanya. Ya, karena begini, peradaban manusia bisa hidup karena adanya cahaya. Dan cahaya ini yang menjadi energi bagi alam semesta. Dan bagaimana setiap hari cahaya matahari ini menjadi sumber energi bagi semua manusia sehingga kehidupan itu terjadi. Nah, hal semacam ini oleh budaya nalar manusia itu menjadi sebuah budi manusia untuk Tuhan yang menjadi pencipta dari kehidupan itu. Dan Tuhan itu mendekat kepada kita dalam wujud matahari itu yang berbagai energi tanpa henti dan menjadi sumber kehidupan. Nah, menariknya gini Ustaz. Tadi Ustaz, saya setuju dengan pendapat Ustaz kalau bahwa cahaya ini yang menjadi sumber energi gitu ya. Dan juga ternyata di Quran juga Allah merumpamakan dirinya cahaya. Rasulullah juga disebutkan juga sebagai cahaya. Al-Quran juga sebagai cahaya. Jadi sebagai cahaya gitu. Bahwa light kehidupan kita tanpa Allah, tanpa dekat kita gelap gitu. Kita seperti dicerahkan gitu, enlightenment. Tapi Illuminati pun akhirnya artinya pencerahan juga. Sang pencerah. Gitu, makanya ini kayak tandingan cahayanya siapa yang lebih kuat gitu soalnya. Wah, ini makin menarik guys ini. Ini pertandingannya level ini nih, level sesembahan nih. Dan cahaya di Sunda itu disebut dengan satu kata. Apa tuh? Ci. Makanya di Sunda itu banyak tempat-tempat yang diawali dengan nama Ci. Ciamis, Ciater, Cianjur, Ciranjang, Cicahem, Cihideng, Ciberem. Wah. Selama ini banyak yang menganggap kalau Ci itu artinya air, Cikopi, Ciherang, air. Sebetulnya bukan. Arti asli dari Ci itu adalah cahaya.
Dan itu banyak di Sunda. Makanya di Asia yang menjadi sumber dari agama paganis Dewa Matahari ini, menurut sejarah bahwa banyak bangunan-bangunan yang dibentuk untuk menghubungkan manusia dengan sang Dewa Matahari. Dan bangunan ini dibentuk tinggi setinggi apa yang bisa dijangkau oleh peradaban saat itu di bangunan manusia, dan itu mengkerucut ke atas. Di mana bentuk teratas itulah yang akan membuat mereka bisa dekat dengan Tuhan mereka, Dewa Matahari. Disitulah saatnya mereka melakukan melakukan sacrifice untuk dewa mereka. Nah, makanya di Asia itu banyak candi-candi menyebar ke seluruh dunia. Peradaban ini disesuaikan dengan budaya setempat dan jangkauan peradaban nalar mereka, sehingga bentuknya sedikit berubah. Jadi bentuk segitiganya sesuai dengan budaya dan alam juga. Vortex point, karena seperti di Meksiko Aztec itu membuat juga seperti zigurat. Dan itu semua mengarah ke bentukan yang intinya di Sunda, yaitu di Gunung Padang. Ini menarik, Ustaz. Ya kayak di Gunung Thailand Padang juga. Betul. Begitu juga. Nah, banyak candi. Kalau misalnya itu tadi Ustaz bilang bahwa sumber dari paganisme itu menyembahnya Dewa Matahari. Iya. Dan bangunan tertua paganisme tercari temukannya di Gunung Padang. Iya. Kalau nggak salah itu berapa puluh ribu tahun yang lalu waktu 20.000 tahun. Nah, di Netflix bilang 20.000 tahun. Sedangkan Fir'aun aja tuh berapa tahun saja? Fir'aun tuh 3.000 tahun sebelum 3.000 tahun dari kita. 3.000 tahun. Jadi bayangin, Gunung Padang sama Mesir jauh lamaan Gunung Padang kemana-mana gitu. Gunung Padang. Jadi sisa-sisa yang di Ancient Apocalypse ya, bangunan-bangunan sesembahan paganisme zaman dulu tuh yang kalau ditemukan di mana-mana itu masih kalah tua sama yang ada di Gunung Padang. Betul. Berarti sesembahan awal itu ada di Gunung Padang. Salah satunya berarti ya. Iya. Nah, bisa ceritain nggak kenapa di Jawa Barat? Puncak dari paganisme itu adalah Dewa Matahari dengan berbagai nama. Ternyata lahirnya 25 Desember. 25 Desember. Oke, Ustaz, saya habis googling. Ternyata para dewa yang lahir 25 Desember, nah ini berarti Dewa Matahari semua nih. Banyak semua itu dewa. Ya. Jadi guys, yang lahir 25 Desember, mungkin teman-teman bisa bisa googling juga banyak kok. Dia udah ada di mana-mana gitu ya. Ini Horus, tadi Ustaz juga bilang. Iya, Horus. Horus ini sebutannya adalah an Ethiopian Sundanese god.